guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Jadi video kali ini aku akan nge-review salah satu foundation dari brand yaitu Paul & Joe, yaitu Paul & Joe Gel Foundation. Nah, tapi untuk bentuknya itu dia kayak case. Nah, untuk foundation ini sendiri, untuk available-nya itu dia available juga di Sociola dan juga di Sephora. Nah, untuk Sephora aku udah cek kalau untuk Paul & Joe ini dia nggak bisa untuk online shopping, jadi kalian harus ke outletnya Sephora. Tapi untuk Sociola itu kalian bisa online kapan aja, di mana aja. Untuk produk ini sendiri, jadi dia adalah gel foundation dengan bentuk case, dan dia itu kalau misalnya aku beli di Sociola, dia dijual terpisah. Case-nya dengan refill-nya itu dijual terpisah. Nah, untuk case-nya menurut Sociola dijual dengan harga 300.000, dan untuk refill-nya dia dijual dengan harga 490.000. Dan untuk shade yang akan aku review kali ini adalah yang 102. Nah, untuk latar belakang produk ini sendiri, kalau misalnya aku cek dari packaging produknya, dia ditulis dengan bahasa Jepang ya, dan di sini juga tulisannya itu made in Japan. Kalau dari pengetahuan aku sendiri, aku sering ngeliat beberapa produk Paul & Joe di beberapa video dari beauty vlogger Jepang ya. Jadi I can say mungkin dia adalah produk Jepang. Untuk harganya ini sendiri sebenarnya agak tentatif. Kalau misalnya kalian beli di Shopee, aku nemu yang dia udah jadi full set itu 425.000. Setahu aku kalau harga Sephora itu kalau dia full set itu 690.000, tapi kalau Sociola terpisah itu total 790.000. Waktu itu sih ketika aku beli di Sociola, aku kebetulan lagi dapat sale ya. Jadi aku dapat case plus refillnya itu 390.000. Mungkin kalau harga fullnya itu bisa jadi kayak 780-790.000. Nah, oke guys, untuk kalian yang gak familiar sama review foundation aku, jadi review aku itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction-nya itu sekarang. Kemudian kita akan masuk ke actual aplikasinya dan first impression juga. Kemudian setelah aplikasinya baru kita akan masuk ke final check-in. Nah, jadi untuk final check-in itu apa? Jadi setelah beberapa jam pemakaian itu kita akan ngecek bersama-sama ketahanan dan wear-nya itu seperti apa. Jadi kayak wear tes gitu lah ya, atau uji ketahanan. Nah, kemudian baru kita akan masuk ke actual reviewnya yang akan aku bagi jadi pro, kontra, dan kemudian di akhirnya ada final thoughts aku, kayak aku ngasih skor menurut aku produk ini itu worth it atau enggak, berapa skornya menurut aku. Nah, oke guys, jadi aku akan berpanjang lebar lagi. Kalau misalkan penasaran sama review aku untuk Paul & Joe Gel Foundation ini, stay tune untuk review. Oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke reviewnya. Jadi pertama aku akan nge-assemble dulu case-nya sama refill-nya. Jadi ketika aku beli di Sociola itu dia jadinya terpisah ya. Tapi kayaknya kalau misalnya kalian mau beli yang udah satu set langsung jadi itu, dia juga ada. Nah, jadi untuk casingnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi bisa dilihat kayak dia beautiful banget. Terus di sini kalau nggak salah kayak ada tombol yang bisa dipencet. Kemudian sini ada spons. Dan di sini ada lid yang bisa kita buka. Ini tempat untuk naruh foundationnya. Jadi sekarang kita akan ke refillnya. Jadi ini gel refillnya, dan shade yang akan aku review itu adalah yang 102. Setahu aku dia yang nomor 2 paling terang. Maksudnya paling terang itu 101 ya, 101. Tapi ketika aku beli, stok cuma ada yang 102, dan kurang lebih dia seperti ini. Kemudian case-nya itu bisa kita putar, dan kita bisa dapat refill-nya. Aku bisa bilang adalah packaging itu bagus banget ya. Dan dia wanginya juga enak banget. Jadi untuk refill bisa langsung kita pasang aja ke sini. Dan dia langsung secure gitu ya, kayak dia nggak jatuh atau gimana. Nah, jadi untuk aplikasinya aku akan ngaplikasiin setengah wajahku terlebih dahulu. Jadi mungkin aku akan ngaplikasiin ke sisi kanan mukaku atau kiri dari layar. Nanti kita akan bandingkan sebelum dan sesudah aplikasi itu seperti apa. Oke guys, jadi kan kita udah nge-assemble foundationnya juga, aku nggak akan berlama-lama, kita akan langsung masuk aja ke aplikasinya. Oke guys, aku udah selesai ngaplikasiin Paul & Joe Gel Foundationnya ke setengah wajahku. Jadi ini sebelum dan ini sesudah pemakaiannya. Nah, menurut kalian gimana? Jadi aku mau pastiin ya kalau aku udah ngaplikasiin, bisa dilihat ke spons aku ini udah apa kayak stain sama foundationnya. Tapi aku bisa bilang kalau dia itu hampir nggak kelihatan ya. Tadi aku juga udah sempat kayak nge-layer karena aku ngerasa kurang untuk coveragenya, atau misalnya kayak redness aku masih kelihatan. Tapi yang bisa aku bilang adalah untuk coveragenya itu dia sheer coverage, karena aku udah nge-wax gimana pun dia bahkan nyentuh medium aja tuh enggak. Jadi untuk tekstur kulit aku sendiri bisa dilihat kayak masih kelihatan banget tekstur kulit aku. Dan aku terutama itu concern di redness sama blemish ya, kayak dia obviously masih kelihatan banget. Nah, jadi untuk perbandingan aku akan coba ngaplikasiin dengan aplikator lain, yaitu beauty sponge favorit aku dari Caris. Jadi aku mau lihat apakah ada perbandingan antara kedua aplikatornya. Siapa tahu dia bisa ngasih finish atau aplikasi yang lebih baik kalau misalnya pakai ini. Nah, oke guys, tapi untuk hemat waktu karena aku
nggak mau berpanjang lebar. Untuk aplikasi sebelah sisi kiri aku ini atau kanan dari layar, aku akan ngaplikasiin off cam aja untuk hemat waktu. Nanti baru kita akan bandingkan untuk aplikasinya itu seperti apa antara kedua muka aku. Oke guys, jadi aku akan ngaplikasiin sisi kiri wajahku ini off cam aja. Stay tune dan jangan kemana-mana. Oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin Paul & Joe Gel Foundationnya all over muka aku. Jadi kurang lebih ini, ya I can say 1-2 layer foundationnya di muka aku. Kurang lebih seperti ini. Untuk sisi ini aku pakai aplikator yang tersedia dari packagingnya, dan untuk sisi kiri muka aku atau kanan dari layar itu aku pakai beauty sponge dari Karis Cosmetic. Nah, aku bisa bilang untuk aplikasi dengan Karis Cosmetic itu jauh lebih gampang dibanding dengan spons yang tersedia di sini. Kalau aku pribadi aku lebih comfortable pakai ini. Cuman kalau dari sisi coverage aku bisa bilang nggak ada bedanya ya, kayak dia sama-sama masih sheer coverage. Kalau misalnya aku perhatiin kulit aku itu kayak masih apparent banget tekstur asli kulit aku. Jadi kalau misalkan ada blemish yang kelihatan banget atau redness yang bener-bener red, itu aku rasa nggak ke cover dengan foundation ini aja. Jadi ini kalian masih butuh concealer. Nah, untuk produk ini sendiri yang bisa aku bilang adalah untuk dari finishnya, aku bisa bilang kalau dia itu kayak ngasih soft velvet finish. Jadi dia kayak masih ada gleam, tapi dia masih cenderung ke arah matte. Kemudian yang juga apparent dari produk ini adalah dia itu produknya fragrance banget ya, kayak wanginya itu aku rasa kalau misalkan sensitif ya mungkin agak keganggu, tapi aku pribadi aku nggak masalah karena aku sendiri suka ya sebenarnya fragrance di makeup. Dan untuk fragrance ini menurut aku nggak obnoxious, kayak wanginya luxury dan kayak girly floral gitu ya. Kemudian untuk berat apa enggak, aku bisa bilang kalau dia itu enteng banget di kulitnya. Aku bisa bilang kayak aku nggak ngerasa pakai apa-apa, dia benar-benar kayak enteng, soft gitu. Jadi aku rasa kalau misalnya foundation ini tuh cocok banget untuk everyday wear, dimana kalian nggak butuh too much coverage, dan kalau misalnya kalian nggak pengen ada rasa dempul di kulit. Aku sebenarnya suka sama foundation yang enteng kayak gini, cuman aku lebih concern ke arah coveragenya karena dia nggak nutup beberapa problem yang ada di kulit aku. Nah oke, jadi untuk saya ini kita akan uji ketahanannya seperti apa. Jadi aku akan pakai foundation ini untuk beberapa jam. Dan sekarang ini jam 2:07. Jadi nanti setelah beberapa jam pemakaian aku akan kembali ke final check-in-nya. Jadi setelah beberapa jam kurang lebih dia seperti apa ketahanannya, wear-nya, apa masih oke atau enggak. Oke guys, jadi aku nyelesain makeup aku dan go on my day. Nanti akan kita bahas fully untuk review foundation-nya setelah ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama review aku untuk Paul & Joe Gel Foundation, jangan kemana-mana, stay tune untuk video. Oke guys, sekarang ini udah jam 7:58. Jadi kalau misalnya tadi aku pakai itu kalau nggak salah jam 2-an ya, kurang lebih finishnya dan hasilnya tuh seperti ini. Nah menurut kalian gimana? Kalau misalnya yang aku lihat ya dari kulit aku bisa lihat kalau makeup aku itu masih ada ya. Jadi aku kayak sebenarnya kayak agak surprise ya, karena dia cukup tahan lama, apalagi dengan finish yang setipis itu. Tapi mungkin bisa jadi karena dia tipis itu dia jadi lebih tahan lama, I don't know. Nah kalau misalnya kalian nggak ada sedikit coverage di sini, itu karena aku pakai under eye concealer sama setting powder, karena aku nggak bisa nge-set under eye aku nyerahin ke foundation aku itu aja, nggak mungkin. Yang bisa aku komen untuk produk ini adalah produk ini tuh enteng banget di kulit aku, nggak kerasa sama sekali. Aku bisa bilang kayak aku bahkan lupa kalau aku pakai makeup ya, kalau misalnya bukan karena lipstick sama maskara aku, kayak bener-bener kalau dari sisi kulit itu enteng banget. Dan aku juga bisa bilang untuk fragrance-nya itu dia nggak bertahan lama. Jadi kalau misalnya kalian memang sensitif atau agak concern misalnya kayak fragrance produknya itu masih nyisa atau nggak di kulit, sama sekali nggak. Aku bahkan nggak nyium baunya sama sekali ya beberapa menit setelah aplikasi. Kemudian yang aku juga bisa mention adalah untuk oil controlnya. Nah aku juga ngeliat kulit aku kayak dia tuh nggak terlalu berminyak gitu loh di beberapa jam tadi sebelumnya. Kayak aku agak concern sama minyak aku karena akhirnya ini aku cukup berminyak entah kenapa, dan dia bisa ngekontrol dengan baik terutama di T-zone aku. Jadi I guess it's a good sign. Menurut aku sih so far so good, cuma entah kenapa aku belum nemu poin atau titik dimana aku tuh kayak impressed atau misalnya terkejut sama produk ini. Jadi bisa dibilang dia tuh kayak so-so, tapi dia juga nggak jelek sih menurut aku. Nah tapi untuk lengkapnya akan langsung aja aku bahas nanti di review aku yang akan aku bagi dari pro, kontra, dan final thoughts aku. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama review aku untuk Paul & Joe Gel Foundation ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, kita akan langsung masuk aja ke pro-nya. Jadi untuk pro pertama yang bisa aku kasih untuk Paul & Joe Gel Foundation ini, yang pertama aku rasa obvious, yaitu packagingnya itu dia travel friendly. Jadi karena dia bentuknya itu compact, jadi kalau misalnya kalian bawa kemana-mana, masuk ke dalam tas, atau misalnya traveling, atau misalnya masuk ke makeup kayak case kalian, dia aman, nggak akan pecah. Dan kalau misalnya kita masih ngomongin packagingnya, kita bisa langsung masuk ke pro keduanya, adalah packagingnya itu desainnya cantik banget. Kalau misalkan familiar sama brand Paul & Joe, dia tuh semuanya cantik, desainnya floral, girly banget, dan aku bisa bilang kayak aku suka banget dari packaging kayak dia. Bisa lihat kayak dia tuh indah banget, warnanya juga kayak rosy gold metallic, kayak
nice. Nah, kemudian yang aku juga suka dari produk ini adalah aku bisa bilang kalau dia itu user friendly, tapi not the easiest. Kalau misalnya dari aplikasinya, aku ngerasa kalaupun kalian masih pemula makeup sekalipun yang masih nggak familiar, aku rasa ini jadi intro yang baik karena dia itu ada di middle antara liquid sama solid foundation. Dan yang aku juga suka dari produk ini adalah aku suka sama soft matte finish yang dikasih. Aku rasa ini tuh cocok banget untuk kalian yang misalnya suka finish yang nggak terlalu dempul atau kelihatan kayak kalian nggak pakai makeup. Kalau misalnya kayak untuk low key day, kayak misalnya kalau aku pribadi ke kantor itu adalah low key day dimana aku nggak mau pakai too much produk atau too much foundation. Jadi aku senang kayak kulit aku kelihatan kayak kulit asliku tapi masih ada kayak dempulnya, dan aku bisa bilang kalau ini tuh the perfect choice untuk everyday wear. Oke guys, jadi untuk pro-nya ini segini dulu. Jadi sekarang kita akan langsung masuk aja ke kontranya. Oke guys, jadi untuk kontra yang bisa aku kasih produk ini adalah yang pertama obviously adalah price-nya. Jadi dia mahal banget ya. Aku bisa bilang kalau dia tuh mahal banget untuk satu set 600 sampai 700 ribu, itu aku rasa ridiculous. Kalau misalnya aku lihat kayak dia berapa gram, produk ini itu bahkan refillnya cuma 12 gram. Jadi standar foundation itu kan biasanya 30 ml atau 30 gram. Jadi kalian ngebayar setengah volume untuk full price atau bahkan 3 times, 4 times the normal price. Kalau misalnya dia packagingnya, aku bisa bilang untuk packaging itu ya seperti aku udah bahas, dia indah banget. Aku rasa 300 ribu itu worth untuk packagingnya. Tapi untuk actual foundation yang 490 ribu too expensive untuk aku. Nah, kemudian untuk kontras selanjutnya adalah shade range-nya. Jadi kalau misalnya kalian cek di website Sosiola ya, kan juga bisa lihat shade range-nya itu terlalu dikit dan juga sempit. Jadi kalau aku bisa lihat kayak dia itu warnanya cenderung terang. Aku rasa obvious karena marketnya itu juga starting marketnya adalah Jepang. Jadi karena Jepang itu suka banget sama kulit yang bening terang gitu. Jadi kalau misalnya ke market Indonesia, aku rasa hanya sedikit yang bisa menikmati produk ini. Nah, kemudian untuk kontras selanjutnya adalah mungkin availability-nya. Untuk availability-nya, kalau misalnya di daerah kalian ada Sephora, aku rasa kalian, tapi sebenarnya nggak semua Sephora itu sama ya. Mungkin kalian bisa nge-grab ini easily, tapi selebihnya itu kalian cuma bisa dapetinnya itu dari Sosiola. Nah, bukannya gimana-gimana, tapi online shopping itu tricky ya untuk foundation terutama. Karena kalian nggak bisa nge-swatch, kalian juga nggak ada tester. Jadi kalau misalnya kalian udah terlanjur beli salah satu warna dan ternyata nggak masuk, kayak sayang banget karena udah mahal, warnanya juga nggak bisa di-swatch. Cuma aku rasa kan pasti udah familiar sama online shopping ya untuk dari masalah swatch atau warna. Jadi aku nggak akan memperpanjang dari sisi itu. Nah, kemudian untuk kontras selanjutnya adalah meskipun aku suka, tapi I can say dia tuh coveragenya itu terlalu tipis. Kalau misalnya kalian udah nge-expend uang cukup banyak untuk satu produk, kalian pasti ekspektasinya itu tinggi. Aku personally aku suka karena dia itu cocok banget untuk low key day. Tapi apakah aku akan nge-spend 490 ribu berulang-ulang untuk low key produk? Aku rasa juga enggak ya. Kayak masih banyak alternatif lain di luar sana yang lebih murah dan aku rasa dari quality-nya lebih higher atau finishnya gimana. Jadi aku rasa sayang aja sih. Cuman kalau misalnya dari packaging, aku berulang kayak aku bisa bilang kayak aku jatuh cinta banget sama packagingnya. Oke guys, jadi untuk kontra ini segini dulu. Jadi sekarang kita akan langsung masuk aja ke final thoughts. Oke guys, jadi final thoughts aku yang bisa aku kasih untuk Paul & Joe Gel Foundation ini, kalau misalnya dari skor yang bisa aku kasih antara 2,5 sampai 3,3. Nah, aku rasa obvious kenapa aku nggak bisa ngasih dia tinggi adalah karena yang tadi aku udah mention, yang menurut aku dia too expensive, kemudian coverage-nya terlalu tipis, dan ya aku rasa dari harganya aja tuh dia udah berbicara ya, dan shade-nya juga itu nggak terlalu banyak. Kalau misalnya untuk aplikasinya, aku bisa banget bilang kalau dia itu cocok banget untuk everyday wear. Jadi kalau misalnya kalian sekolah atau misalnya kalian kerja, dia cocok banget karena dia itu kayak ngasih bare skin tapi better gitu. Jadi kalau misalnya kalian senang sama look yang kayak natural, kayak no makeup look, aku rasa ini salah satu base foundation yang cocok. Dan aku juga suka karena dia itu selain compactnya cantik, dia juga travel friendly, jadi kan bisa bawa kemana-mana. Oke guys, jadi review aku untuk Paul & Joe Gel Foundation ini segini dulu. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. Dan kalau misalnya kalian udah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload videoku di channelku. Dan kalau misalnya kalian berkenan, kan juga bisa follow aku di Instagram di @aisyafitri93. Mostly adalah ya masih konten pribadi aku, tapi aku sering nyelipin konten makeup 1 or 2. Jadi kalau misalkan penasaran dan tertarik, bisa langsung check it out aja. Dan kalau misalkan ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan mengupayakan, mengusahakan, dan merespon any request, any comment secepat mungkin dan semampu aku. Oke guys, jadi untuk akhir kata adalah kita nggak tahu ya untuk PSBB ini sampai kapan. Jadi yang bisa kita adalah stay safe, usahain jangan kemana-mana unless it's necessary. Dan aku yakin kita pasti bisa ngelakuin ini bersama-sama. Oke guys, makasih banyak nonton videoku. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you in my next video.
Bye bye.